saya, walaupun pagi sekolah umum, sore saya dimasukkan pengajian. Jadi hanya level itu aja agama saya memang. Tidak sampai kepada sekolah perguruan tinggi keagamaan kan begitu yang makanya saya lebih cenderung sebenarnya cerita agama yang dikaitkan dengan pengetahuan yang bersifat umum. Sama nih, aku pulang sekolah, aku ngaji. Tapi dikunci kamar supaya aku jangan keluar. Aku lari dari jendela. Ingat aku tadi kan dalam menyambut bulan Ramadan di Sedempuan ini ya, yang digambarkan dalam buku itu ya. Apakah waktu zaman era-era Bahar itu masih ada tajil-tajil seperti sekarang ini? Ini Bang, kan saya sudah cerita tadi. Awal berlomba-lomba ajan ke masjid mukul kentongan karena berharap juga ada pembagian tajil. Yang jualan gitu. Kalau jualan sudah pasti. Bahkan itu seperti yang saya temukan di Ben Hill sekarang, di sana kan memang rutin itu. Banyak makanan yang keluar justru di bulan puasa. Misalnya kue bongko. Atau kemudian apalah serabi. Tiap hari ada di Ben Hill kalau sekarang, apalagi bulan puasa nanti. Ada pasar berbukanya di situ. Makanan Aceh juga banyak. Karena ada pulut serikaya kan enak kali. Ada. Oh, kalau itu banyak sekarang ini. Ada di situ bupet mini namanya, tiap hari juga ada. Bapak mau beli pandukui ada. Kalau kau mau dapat, kalau kau mau dapatkan itu di Jakarta itu jelang Keramat. Kau tahu di ini, namanya di Senen. Kalau di Keramat itu lebih cenderung kapaunya kan sebenarnya. Betul. Tapi ada makanan itu Bang. Apalagi bulan puasa ini. Tambahan ya. Kalau di sini memang sepanjang jalan itu Pak Isyari. Aku kok heran kok lari ke makanan lagi, kita udah bahas kan. Cuman begini sekarang ya. Belum Bang. Tadi Abang tanya. Tunggu, aku singgung itu. Maksud aku begini, ada kerisauan kami. Ya, beda dengan kerisauan Jaya gitu ya. Kami sekarang kehilangan tempat takjil ya karena tidak ada Ramadan Fair. Walaupun itu sangat disenangi oleh Jaya. Bang Halis, memang tidak ada Ramadan Fair, tapi sekarang udah diatur, Bang. Semalam udah diatur itu gerobak lapak-lapak itu. Di sepanjang tempat itu. Di situ juga. Memang iya. Nggak bisa dibondong itu. Jadi tempatnya tidak lagi model Ramadan Fair, tapi lapak itu udah diatur semua. Begitu. Sama juga dengan Ramadan Fair. Sebenarnya kan yang seperti itu kenapa sebuah kota dari dulu sampai sekarang. Ketika bulan puasa maka keluarlah itu penjualan tajil. Itu kan sebenarnya sudah umum. Tapi Bang Alis, pertanyaan Abang tadi itu, kita memang dapat informasi itu dari dulu kan cuma radio. Radio RRI Medan, Radio Malaysia. Cuma itu aja yang dua itu. Kemudian Nuim Hayat temannya Pak Isyari ini kan dari situ awak taunya. Kemudian Radio Malaysia kalau nyanyi-nyanyi Peramli atau menyanyi apa kan itunya sumber informasi di kampung saya. Jadi waktu kita juga hanya dikenali waktu Malaysia kalau berbuka kan. Artinya penyambutannya tuh semangat anak-anak itu terhadap supaya artinya bilang, Pak, hidupin radio, mau dengar berita. Ada begitu? Iya, itu sudah hanya itu aja. Bahkan sampai sekarang masih ada peninggalan ayah saya yang radio 1 meter itu. Yang mata kucing. Pakai mata kucing itu. Ya. Mata kucing. Lebarnya mereknya Philips itu. Philips ya, sama Ralin. Iya, pokoknya. Jadi Bang, kurasa sama ya. Bang Ali barangkali aku juga jadi pendengar radio. Yang hebatnya pada umur segitu, aku sanggup mendengar Soekarno berpidato. Ya. Sore aku dengar dia. Nah, itu hebat tuh anak kecil segitu bisa aku sore nengok di perintah ngerti nyawa. Cuman dia kan luar biasa dia teriak. Tapi ada keistimewaannya di Sidimpuan dulu waktu saya kecil. Tak tahu sekarang. Nanti kalau berbuka dia berbunyi sirene di pasar itu. Orang pun buru-buru. Gitu ya. Bahkan jual es itu es batu dulu dipotong-potong. Mana ada kulkas? Kan begitu. Jadi memang dibalut sama sekam Bang. Sama Goni. Goni balut sekam. Aku kan gini juga aku belum sempat baca bukunya sampai habis ya gitu ya. Kan sekarang kan macam kemarin ini kan penyambutan bulan suci Ramadan di Kota Medan dengan pawai obor. Apakah pada masa era membuat buku itu ataupun
Itu ada pesta pawai obornya Ramadan. Kalau di situ pawai obornya itu nanti zaman kecil itu ketika 27. Orang pasang lilin, pasang obor, taptu, jalannya apa. Baru saya teringat sebenarnya itu dalam kaitan dengan malam Lailatul Qadar, Pak Idrus. Ya. Itu dianggap orang kan apa? Menerangi bakalan turun malam Lailatul Qadar. Menyambutnya itu ya pasang lilin, pasang obor. Jadi dalam kaitan begitu juga Pak Bang Halis. Bahkan ada baris-baris bawa obor, bawa telong-telong dalam arti hiasan. Ya, memang saya kayak gini, kalau dulu kan kita zaman anak-anak, saya ingat kali itu kan ada malam 21 pasang lilin di tembok. Ya. Malam-malam ganjil lah. Itu apakah di sana itu situasinya demikian juga? Ya kan saya sudah bilang tadi, di buku itu juga diceritakan. Sebenarnya kan pengertian yang paling umum dijelaskan para ustadz, malam-malam ganjil turunnya malam Lailatul Qadar. Kan begitu. 21, 23, 25, 27 sampai. Nah, tapi itulah rangkaian itu. Orang pasang itu. Tapi memang mungkin juga akan ada pengaruhnya juga dengan Cina buat telong-telong dalam arti hiasan yang dari kertas minyak. Kemudian di dekatnya dipasang lilin. Dibawa baris-baris kan. Jadi sebenarnya juga ya budaya itu juga kemudian sudah campur baur kan, tapi dalam konteks keagamaannya ya dalam bulan puasa keluar semua kan begitu, bisa dikaitkan dengan malam Lailatul Qadar kalau itu kan. Saya ingat sekarang tuh, maka pertanyaan saya itu begini Pak Har, kok ini kan sudah boleh dikatakan udah pupus ya, udah tak ada lagi yang begitu itu kan, apakah di Sedempuan sana itu ya dengan apa itu masih berlaku nggak, masih ada nggak? Saya tidak tahu Bang, yang namanya tadi juga balimau atau apa namanya bangir sehari sebelum memasuki Ramadan itu kan dari dulu kan kalau dipahami esensinya kan membersihkan diri memasuki bulan suci kan begitu. Dan sekarang saya lihat justru malah dikecam orang, wah itu bid'ah, itu jadinya memang jadi susah kita jadi malah orang takut satu sisi melakukan hal seperti itu, padahal itu kan positif. Zaman saya masa kecil sebenarnya Pak Ishari tidak terlalu banyak asmara subuh waktu saya kecil loh, enggak karena orang lebih banyak beribadah. Kalaupun nanti subuh habis tarawih, habis sahur pergi ke masjid beribadah, bukan berasmara. Bang, kalau kita bicara tentang bagaimana kesan-kesan kita dalam bulan puasa ini, itu juga sangat tergantung usia. Ya, jadi misalnya kalau usia anak-anak kan yang diambil kan keindahan-keindahan di bulan puasa. Misalnya contoh, saya dulu itu kalau bulan puasa itu kami antri dapat bubur kanji itu, bubur Aceh, bawa tempat ya ke dia pakai kuali gede. Itu anak-anak. Kayak si Isari bilang, begitu masuk masa remaja sudah asmara subuh. Objektifnya sudah berbeda, bukan lagi sana. Tapi waduh, nanti kan ada cewek itu pergi sholat, nanti pulang bisa bareng. Udah beda. Nah, begitu berjalannya waktu, berjalannya usia akan terus berubah, menjadi perubahan. Nah, terakhir kalau kita bicara sekarang emang lucu kalau kita lihat ke belakang. Hari ini kan nggak mungkin lagi itu. Siapa yang hanya mengenang. Hari ini kan datangnya bulan puasa ya berlomba-lomba lah kita menabung amal ibadah. Aku juga itu, maka aku titip pertanyaan kepada Bang Halis. Bang, tolong lihat apakah ini selama bulan puasa nanti ada asmara subuh. Coba dilihat, bisa juga Bang. Dan untuk siapa itu? Ngetren kumpul-kumpul ini kan masih ada. Ya kan? Itu asmara subuh itu untuk siapa? Kan apakah kita masih juga menarik dengan asmara itu? Bukan remaja-remaja sekarang lah. Oh iya. Remaja masih ada. Pak Idrus. Ya. Sebenarnya kalau asmara subuh itu sekarang malah tiap hari, bukan lagi dia bulan puasa. Iya, bahkan cabai-cabean yang terkenal itu kan dalam konteks itu. Itu penyimpangan dari kehidupan remaja kita loh. Tapi tidak juga otomatis kemudian dalam Ramadan. Kalau Ramadan memang anak saya
apa namanya, sahur on the road begitu ya. Ya, Barangkali masih ada nilai sosialnya, membantu orang-orang yang tersesat dikasihkan makanan Ya, ya. sahur. Tapi kalau mereka pacaran kan sudah tidak perlu bicara bulan puasa. Ya, ya. Ada juga itu, Den. Ada juga bapak-bapak yang semarang subuh pulang dari nightclub. Nah, itu sudah side effect. Kalau itu sudah tidak. Nah, tapi memang menarik. Sekarang mungkin juga, walaupun sebenarnya sudah cerita lama. Kalau sekarang kan lebih banyak dipopulerkan Pak Idrus kan iktikaf kan. Ketika Terutama pada malam-malam ganjil atau sepertiga malam bulan Ramadan kan begitu. Jadi memang di tempat kita juga dulu, tapi sebenarnya ketika saya kemarin ke Papan Tinggi, makam Syekh Mahmud, justru terkenalnya itu kan dia adalah mengajarkan tasawuf dari berbagai macam negara datang ke situ Pak Idrus, kalau diperdalam itu. Jadi titik 0 km peradaban Islam itu banyak sekali sebenarnya di situ, tuan-tuan Syekh, guru-guru yang mengajarkan ilmu tasawuf. Jadi di apa itu ada yang 1.300, ada yang 1.400 sampai 1.500. Masing-masing ada perguruannya. Itulah yang kemudian dikumpulkan dengan penelitian Lubus Tua menjadi titik 0 peradaban Islam Nusantara. Gitu loh. Itu yang diresmikan Jokowi kemarin. Nah, artinya saya mau gambarkan sebenarnya kalau iktikaf itu sudah cerita lama sebenarnya dalam kehidupan Muslim. Kan sebenarnya begitu kan? Iya. Jadi tapi kalau bulan puasa itu lebih cenderungnya tadarus sih sebenarnya. Kalau itikaf kalau tadarus sebenarnya sudah normal. Yang saya bilang lain dulu. Sekarang iktikaf lain dengan tadarus. Iya, lain. Ya, maksudku kalau itikaf itu fokusnya bukan di apa. Kalau tadarus itu di bulan puasa itu yang lebih digalakan. Tadarus Dulu tadarus, anak-anak itu tadarus, tapi sekarang itu sudah lari ke iktikaf. Iktikaf kan lebih personal, tadarus itu lebih komunal. Iktikaf itu di sana, nggak di sana di masjid nggak bisa keluar. Kalau harus ke iktikaf itu nggak boleh pulang, harus di masjid. Ya, itu lebih cenderung personal sifatnya seperti yang bilang Pak Jaya. Kalau tadarus kan rame-rame mengaji, membaca Al-Quran. Justru di tempat saya selesai tadarus waktu zaman masa kecil saya barulah dikeluarkan sumbangan orang. Ya kolak, ya pisang. Ya kemudian lupis. Begitu Bang Alis. Jadi orang yang tadarus itu, awak menunggu di bab pembagian itu, tidur dulu awak. Jadi kalau udah malas membaca Al-Qurannya, tidur dulu. Karena pembagian nanti sesudah selesai tadarus, kan begitu. Wah, baru keluar. Barulah berbaris. Nah, tapi ada yang nakal. Orang tidur ini dicoret-coret mukanya dengan apa itu dari obor arang dari arang jadi hitam waktu duduk berbaris saling tuduh-menuduh dia mukamu kan kau juga kan aku teringat kalau sudah cerita tadarusnya aku pun kepingin tadarus nih hari ini. Ya kita mesti agak ini. Iya. Mau ngejar pahala nih dulu tadarus dulu. Kita pertama kan. Ya. Nah, jadi mesti lebih semangat sedikit tadarus. Aku mau minta gongnya. Apa gongnya dari buku itu? Ya, mungkin moral of the story. Dari buku kau itu. Apa kesimpulannya? Jadi saya sudah cerita tadi panjang lebar. Ya, lepas daripada sebenarnya seperti Pak Jaya tadi beri catatan dokumentasi dengan keanekaragaman hayati di Tapanuli bagian selatan. Sekarang sebagian sudah mulai menghilang, sudah mulai menipis. Begitu loh, buah-buahan, jenis tanaman. Memang Pak Jaya banyak yang menghilang. Saya tulis di sini itu seperti misalnya pina-pina. Nah, tanaman sayuran yang keluarnya nanti di bulan puasa, karena itu dulu aja langka. Sekarang sudah mulai apa? Itu satu catatannya. Kemudian rangkaiannya dengan cerita tadi, sebenarnya para kitrim memberi catatan, kalau membaca sosiologi orang Batak, bacalah buku ini, dalam semalam tamat katanya. Kalau kau kuliah di sosiologi 5 semester paling enggak katanya. Jadi itu aja. Tapi kan tadi baru sepintas, paham. Nah, tapi juga dalam kaitannya agama yang barangkali saya mohon maaf Pak Idrus, orang kadang-kadang nggak terima kalau Islam Nusantara atau lebih mengadopsi budaya atau berbaur dengan budaya. Saya lebih cenderung seperti itu.
Tapi saya terus terang aja lebih toleran saya. Makanya ketika orang juga memperdebatkan tentang rakaat tarwih atau katakanlah melihat bulan masuknya puasa, bagi saya sudah cerita lama itu. Kita fokuslah kepada karya-karya atau hal-hal baru yang bisa dikembangkan dalam keberagamaan atau dalam kehidupan bermasyarakat. Paling gitu aja. Aku malah lebih bertanya ketika Bahardin mengatakan banyak buah-buahan yang hilang. Yang mau kutanya, salak sidimpuan itu masih ada nggak ya? Kalau itu tetap. Tapi bahkan selalu kan saya pernah sentil. Penelitian kurang. Mana pertanian USU Pak Jaya meneliti yang salak sidimpuan yang berwarna merah, tetapi asam, kok nggak ada yang berasa manis gitu loh. Sekarang udah ada salak sidempuan, itu salak pondok, ditanam di sidempuan, jadinya salak sidempuan pondok. Ya tapi tidak berwarna merah. Bukan Kan jadi sidempuan itu kan salaknya berwarna merah. Ya betul. Nah itu maksud aku, pertanyaan aku tadi. Kalau aku mau membeli salak sidempuan di mana lagi sekarang ada? Aduh, Ada Medan, ada banyak. Banyak. Oke. Jadi masih ada lah salak sidempuan. Ada banyak. Ada. Cuma memang perlu Bedanya pengembangan. salak pondok kalau dikupas bijinya lepas. Salak sidempuan enggak lengket, itu bedanya. Ya. Salak sidempuan itu basah, salak pondok kering. Kering. Karena bijinya lengket itu yang enak, bisa dimut-mut. Itu salak sidempuan. Ya. Kalau pondok lepas dia. Ya mungkin Masih. itu Jai. Kalau sidempuan kau beli langsung kau makan, masih banyak getahnya maka lengket. Enggak dus, memang beda. Buahnya beda. Kalau yang begitu-begitu masih banyak. Yang barangkali mulai menghilang buah rotan. Yang namanya singin, hosu. Ya. Buah rotan itu aku ingat. Kapundung. Ini dia mulai penghilang langka. Kalau hanya sebatas salak mah tinggal memang perlu pengembangan. Supaya nanti seperti misalnya ada salak picking seperti Pak Idrus. Ada kebun yang menyiapkan orang bisa berkunjung, beli sendiri di situ. Kebunnya bersih gitu. Jadi memang itu yang harus dikembangkan. Saya selalu memasyarakatkan seperti itu. Penelitian, mengawinkan salak pondok dengan salak sidimpuan. Jadi dengan kata lain begini ya. Aku berharap buku ini waktu itu sudah ditulis tahun berapa? 2007 diterbitkan oleh KPG, Kepustakaan Populer Gramedia. Itu sudah berapa? 15 tahun lalu? Iya. Oke. Dengan kata lain buku itu kan harus ada cetak ulang. Karena kami belum sempat baca itu buku. Sudah dicetak ulang. Mudah-mudahan saja buku itu ya menjadi konsumsi ya. Dan bukan hanya sebagai bahan bacaan ringan, tetapi juga kita bisa melihat ada pesan-pesan moral di dalamnya. Ya. Bagaimana dalam buku itu digambarkan, walaupun aku belum baca, tapi dari cerita resensi yang dikatakan oleh Bahardin tadi, menunjukkan bahwa pada saat itu banyak hal-hal yang telah hilang. Bahwa keberagaman agama sangat teratur di situ, dan sangat luas hubungan antara agama Islam dengan agama lain. Teruslah menulis, teruslah membaca, selama berpuasa, apalagi selama Ramadan ini, kesempatan kita membaca lebih banyak. Iya. Alhamdulillah. Ya. Oke. Insyaallah. Assalamualaikum. Oke.